Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengkritisi penetapan tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use atau Volunetsing 2030 yang diisi kurang lebih 20% kader PSI. Alex mempertanyakan proses dan siapa yang menyeleksi para kader PSI tersebut. Sebagai informasi, terdapat 43 orang yang menjadi bagian dari tim Volunetsing. Sebanyak 12 diantaranya merupakan kader PSI. Diketahui lembaga itu dibiayai dana hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Alex menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dia mengatakan hal itu juga mencermati personel yang mengisi tim Volunetsing 2030 periode sebelumnya. Apakah pemerintah memastikan bahwa politisi yang terlibat dalam program Volunetsing memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup di bidang kehutanan dan perubahan iklim, atau ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Lagi-lagi Bung Anggi. Yuwana, kontroversi demi kontroversi semakin nampak, apalagi di bulan Ramadan ini ya Bung Yuwana. Dan menurut Anda, apakah pemerintah memastikan bahwa politisi yang terlibat dalam program Volunetsing ini memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup di bidang kehutanan serta perubahan iklim, atau tadi Bung Yuwana hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan? Ya, baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Robi zidni ilma warzuqni fahma, Robi syurah li sodri wa yasir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Program sebesar Volunetsing ini, Volunetsing 2030 ini, Forestry and Other Land Use, seharusnya memang dikelola oleh individu yang memiliki keahlian di bidang kehutanan, ya, memiliki keahlian di bidang perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Namun dalam prakteknya justru penempatan pejabat atau politisi dalam proyek ini mengundang pertanyaan publik, ya, termasuk tadi yang Bung Anggi sebutkan DPR Komisi 4, ya. Mengapa Menteri Kehutanan Raja Juli malah ngangkat 12 orang, ya, sekitar 20% kader PSI, partainya Mas Menteri, ya. Bagaimana proses seleksinya? Siapa yang menyeleksi? Kok tidak ada transparansi sama sekali? Jika model rekrutmennya seperti itu, tidak salah dong kalau masyarakat berasumsi bagi-bagi kekuasaan, apalagi didukung oleh sistem politik demokrasi yang full power sharing sekarang ini. Jadi bagi-bagi kekuasaan itu sangat mungkin terjadi, Bung. Dan ini memang problem sistemik. Namun penting dari sekedar bagi-bagi kekuasaan itu adalah agar tidak menjadi alat politik dan agar berpihak kepada masyarakat. Maka yang harus dilakukan adalah transparansi dan akuntabilitas rekrutmen. Memastikan keterlibatan ahli lingkungan dan masyarakat, dan perlu adanya regulasi dan sanksi yang tegas. Mengingat hutan ini termasuk kepemilikan umum, ya, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, al-mu'minuna syurakaun fis salas, alma wal kala wan nar. Orang-orang mukmin, ya, warga masyarakat ini memiliki berserikat dalam 3 perkara: air, padang rumput, dan api. Dan para ulama mengistimbat yang termasuk dalam hadis tersebut diantaranya adalah hutan, energi, dan sumber daya alam. Begitu, Bung Anggi. Lantas yang tadi Anda singgung terkait transparansi, bagaimana pemerintah memastikan transparansi dalam penggunaan dana agar tidak terjadi pemborosan, terutama jika dana tersebut digunakan untuk membayar honor politisi yang terlibat, Bung? Jadi benar sekali, Bung. Pertanyaan ini sangat penting karena transparansi penggunaan dana donor luar untuk
Volunetzing 2030 ini bisa menjadi faktor kunci dalam efektivitas program ini. Jadi bukan sekedar pengakuan Mas Menteri ya, Raja Juli ketika menetapkan struktur organisasi OMO dari Volunetzing ini bahwa dana yang digunakan bukan dari APBN, melainkan dari donor luar negeri, dari negara-negara sahabat, dari negara-negara mitra, hibah dari Norway, contribution melalui BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Tapi lebih lanjut harus ada pengawasan yang ketat, Bung Anggi. Jika tidak diawasi dengan baik, ada risiko bahwa dana ini justru disalahgunakan untuk kepentingan politik, untuk birokrasi, ya, termasuk untuk honor politisi yang terlibat daripada digunakan untuk aksi nyata dalam pengurangan gas emisi rumah kaca dan pelestarian lingkungan hidup. Pada proses rekrutmennya, ya, dalam proses rekrutmennya itu harus dipilih orang-orang yang bertakwa. Seharusnya orang-orang yang bertakwa itu yang diutamakan. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan yang harus dilakukan pemerintah itu terbatas, tapi pengawasan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Namun pemerintah juga tidak boleh lepas tangan untuk pengawasan. Pemerintah wajib ya melakukan laporan publik misalnya, keterbukaan data, ada audit independen dan pengawasan eksternal lembaga. Misalnya dengan melibatkan BPK untuk memeriksa laporan keuangan terkait program Volu ini. Bahkan mekanisme pelaporan yang ketat itu juga bisa dilakukan oleh pihak pendonor internasional dari negara-negara sahabat atau negara-negara mitra itu sendiri, Bung, yang mereka kemudian mengutus pengawasan itu, bahkan bisa melibatkan ormas ya, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan misalnya jamaah ya. Yang pasti harus ada kepastian hukum, itu juga penting sekali, Bung. Hukum harus tegas ya, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak boleh begitu, harus adil seadil-adilnya. Karena sekali lagi ini memang problemnya sangat sistemik. Ya. Lantas, mengapa tidak ada alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung penelitian dan pengembangan solusi konkret gitu, Bung, dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca daripada hanya mengalokasikan dana untuk honor politisi, Bung? Ya, betul sekali, Bung. Ya, memang pertanyaan ini sangat relevan dan menunjukkan masalah yang sangat struktural dalam kebijakan lingkungan ya. Jadi memang idealnya ya program seperti Volunetzing 2030 ini harus lebih banyak mengalokasikan dana untuk research and development ya, untuk penelitian dan pengembangan, untuk R&D ya, untuk sehingga bisa menciptakan solusi konkret dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengurangan emisi. Tapi ya inilah, Bung, kapitalisme. Jadi sistem global masih kapitalisme, kemudian diterapkan, diimplementasikan di Indonesia, sampai bahkan di ranah mikro. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena ini sistem kapitalisme berlaku, lebih mengutamakan itu egoisme elit politisi dan para pemodalnya. Dalam banyak kasus, alokasi anggaran itu lebih ditentukan oleh kepentingan politik daripada urgensi ilmiah. Dana seringkali digunakan untuk pembangunan citra politisi, untuk mark up ya, untuk mark up citra mereka, termasuk melalui proyek-proyek yang terlihat besar tetapi kurang berdampak nyata. Kan banyak sekali kita lihat pengalaman rezim sebelumnya ya, proyek-proyek besar tapi dampaknya tidak nyata di tengah-tengah masyarakat, hanya untuk citra saja. Kemudian selain itu juga sangat minimnya pemahaman tentang urgensi dari research and development ini ya. Banyak mengambil kebijakan, para pengambil kebijakan itu tidak memahami peran krusial penelitian dan inovasi dalam solusi yang jangka panjang, apalagi yang sangat sangat jangka panjang.
Bahkan oleh mereka dianggap sesuatu yang abstrak atau normatif saja. Kita seringkali menawarkan solusi problem krisis global lingkungan hidup ini, pengurangan emisi gas rumah kaca ini, dengan penerapan syariah Islam secara kafah. Itu pun juga dianggap tidak penting, masih terlalu abstrak, normatif, dan nada-nada sumbang lainnya. Selain itu, banyak sekali dana-dana donor ya, bahkan APBN yang tidak diorientasikan pada inovasi. Ada BRIN, Bung Anggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun anggarannya dipangkas di mana-mana dengan alasan efisiensi. Apakah betul efisiensi itu untuk rakyat atau justru malah untuk oligarki? Harusnya kan juga ketika mengambil keputusan, melibatkan akademisi, melibatkan ilmuwan para ahlinya. Begitu, Bung Anggi. Resiko dan akibatnya tentu sangat rawan untuk dikorupsi dan penyalahgunaan dana-dana tersebut, Bung Anggi. Ya. Kemudian bagaimana pemerintah dapat meyakinkan publik bahwa keputusan yang diambil dalam program ini tidak terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek, Bung, tetapi benar-benar berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim? Selama sistem yang digunakan adalah kapitalisme demokrasi, yang asasnya sekulerisme, tidak ada jaminan pemerintah bisa meyakinkan publik bahwa keputusan dalam Volunetsing 2030 ini benar-benar berbasis keberlanjutan dan bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek. Nambah-nambahi pekerjaan saja, kata mereka itu. Padahal memang menjadi tupoksi pemerintah kan, sudah digaji dengan gaji puluhan juta. Jadi harusnya memang pemerintah, dalam hal ini Mas Menteri Kehutanan ya, kementeriannya Mas Raja Juli, harus menerapkan mekanisme transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik yang kuat ya. Misal dengan langkah-langkah konkret seperti laporan berkala yang terbuka ya, Mas Menteri harus mempublikasikan laporan perkembangan program secara berkala, misalnya luas hutan yang benar-benar direstorasi berapa, terus kemudian capaian penurunan emisi gas rumah kaca sampai angka berapa, terus alokasi dan penggunaan anggaran secara rinci. Kan bisa bisa saja menggunakan platform digital ya, bisa juga dengan daring sehingga bisa diakses publik. Kemudian seperti tadi saya jelaskan, melibatkan lembaga independen ya seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya, akademisi, ormas, LSM lingkungan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Terus menyusun kebijakannya ini harusnya berbasis research, ya bukan hanya omon-omon, karena untuk kepentingan pemilu dalam durasi 5 tahunan saja. Yang paling penting, Bung, sebetulnya adalah komitmen pemerintah, ya komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini kan senada dengan al-mu'minuna surakaun fisalas alma al-kala wanar tadi. Jadi komitmen ini sangat penting bahwa sumber daya alam ya termasuk hutan, termasuk forestry ini, hutan ya, bumi dan air dan apa saja yang termasuk kekayaan negara ini itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk sebesar-besar kemakmuran partainya sendiri, apalagi untuk mengabdi pada oligarki. Bukan begitu, ya, Bung Anggi. Ya. Kemudian apa langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam pengawasan dan keberhasilan program ini, mengingat peran serta masyarakat sangat penting mencapai tujuan pengurangan emisi ini, Bung? Jadi pemerintah memang harus mengambil langkah konkret untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan keberhasilan Volunetsing 2030 ini, Bung Anggi. Tanpa keterlibatan masyarakat,
program ini tentu berisiko menjadi sekedar omon-omon, menjadi sekedar kebijakan di atas kertas tanpa implementasi yang efektif di lapangan. Misalnya ya, pemerintah dengan meningkatkan akses informasi dan transparansi data, bisa melalui platform digital untuk pemantauan publik ya, untuk laporan berkala, untuk konsultasi. Kemudian pemerintah juga bisa mewajibkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Bagi masyarakat muslim ya, dalam Islam amaliyah ini ya pahala yang sangat besar ya. Sebagaimana hadis afdolul jihad kalimatu haqqin yuqalu inda imamin jairin itu. Jadi menyampaikan koreksi kepada penguasa kalau ada malpraktek di dalam pelaksanaan program ini disampaikan ya. Aktivitas ini aktivitas yang sangat mulia ya. Itu karena senilai dengan jihad, bahkan seutama-utamanya jihad. Jadi partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ini bahkan bisa dengan tim pemantauan, pelatihan dan pemberdayaan komunitas lokal ya terkait perubahan fungsi hutan, teknik konservasi, tata cara melaporkan ya jika menemukan pelanggaran lingkungan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bung Anggi, pemerintah juga wajib menyediakan mekanisme whistleblower untuk melaporkan mal-mal praktek atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Misalnya, ketika masyarakat menemukan ada penyalahgunaan dana atau deforestasi yang ilegal atau proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, harus bisa dengan mudah masyarakat melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ya, bisa melalui hotline, aplikasi atau website dan tentu pelapor harus ada perlindungan hukum, ya. Kalau melaporkan justru malah ditindak itu malah kontraproduktif itu. Jadi pelapor harus ada perlindungan hukum. Bahkan kalau perlu dikasih reward. Tapi sekali lagi Bung Anggi, ini problemnya problem yang sangat sistemik ya, Bung Anggi. Dan menurut Anda, Bung Yona, mengapa pemerintah tidak memperkuat pengawasan independen dari lembaga lingkungan hidup dan masyarakat sipil dalam setiap tahapan pengambilan keputusan seperti Volunetsing 2030 agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan bebas dari pengaruh politik? Mengapa pemerintah tidak memperkuat pengawasan independen? Pertanyaan ini sangat penting, Bung Anggi. Karena memang pengawasan independen dari lembaga lingkungan dan masyarakat sipil itu kunci untuk memastikan Volunetsing 2030 ini berjalan efektif dan bebas dari kepentingan politik praktis, apalagi politik praktis jangka pendek. Namun, ya inilah sistem kapitalisme, Bung. Ya, dalam prakteknya seringkali pemerintah itu tidak memperkuat atau bahkan menghambat dan mengabaikan peran pengawasan independen ini, ya. Kenapa? Eh, karena akan mengganggu kepentingan politik mereka itu. Makanya padahal kurangnya pengawasan independen dalam program ini menunjukkan ya hambatan politik dan struktural itu masih masih banyak dan masih harus diperbaiki ya. Jika pemerintah benar-benar ingin program ini sukses, maka harus ada mekanisme pengawasan yang transparan, yang independen dan bebas dari unsur-unsur politik jangka pendek ya 5 tahunan itu. Terutama ya harus ada kesadaran ibadah mengemban visi misi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Kenapa? Karena lingkungan hidup ya, hutan, alam semesta dan kita para manusia ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kok ya dan tentu pengawasan independen yang paling kuat adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Paling murah terutama ya. Kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kan tanpa harus dibayar itu. Hanya ada kesadaran idrok silabilah seakan-akan kita melihat Allah, kalau enggak yakin pasti Allah melihat kita itu. Nah, sikap sadar selalu diawasi oleh Allah ini dalam seluruh amaliyah kita ini termasuk dalam melaksanakan program Volunetsing ini apa apalagi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, coba bayangkan
Mana berani mereka korupsi, ya, mana berani mereka melakukan mal-mal praktek, mana berani mereka melakukan kemaksiatan karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah bagi pelaku korupsi misalnya, ya, itu siksa api neraka. Siapa yang berani masuk neraka? Ya, di dunia sanksi dihukum dengan sangat berat, bahkan bisa dihukum dengan hukuman mati. Ya Rob. Jadi saya jadi ingat Quran surah Al-Fajr ayat 14, Bung. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi. Zat yang maha mengawasi. Kalau pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, adanya kesadaran individu, ketakwaan pribadi menjalankan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi program untuk Volunet Sing 2030 ini semata-mata karena didasari oleh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, tentu mal-mal praktek, ya, penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi. Akan berjalan sebagaimana yang direncanakan, insya Allah menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jazakallah sekali lagi, semoga kita Wa iya. senantiasa dalam keadaan ketakwaan yang terbaik di bulan Ramadan ini, Amin. supaya tadi roh-roh atau pengaruh negatif jahat itu di sekeliling kita itu tidak membuat semakin tamak ya Bung. Tidak Iya, iya. memandang lagi ini bulan Ramadan atau bukan gitu ya Bung. Jazakallah sekali lagi untuk Amin. paparannya pada Wa kabar iya. petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.